Halo, kali ini saya akan share kenapa saya menabungnya emas, bukan nabung di bank ya. Jadi saya dulu kuliah itu 2008, ketika saya semester 4, 2010, saya mulai jualan keripik waktu itu. Jadi saya itu nyambi ketika kuliah, saya itu jualan keripik kayak gitu ke teman-teman. Nah, saat itu saya tiap ada profit saya selalu tabung tapi di emas, bukan ke deposito seperti itu. Kalau kalian lihat kenaikan emas per tahunnya, kalian coba bandingkan sama misalnya di deposito. Waktu itu saya kan masih kuliah, jadi saya belum begitu ngerti jenis investasi, kan investasi ada banyak ya macamnya ya. Tapi kalian coba lihat dulu ini grafiknya, kalian lihat emas per tahunnya itu naiknya berapa bandingkan dengan deposito. Nah, belum lagi kalau pas ada krisis semua turun, saham turun, semua lesu, yang naik cuma emas. Jadi kalau ada yang bilang emas bukan investasi, tapi emas cuma mempertahankan asetmu, nilainya sama, itu sebenarnya juga kurang tepat. Karena apa? Coba Anda lihat kemarin April ketika emas dalam 3 hari naik 14% dibandingkan dengan investasi lain. Misalkan kita ngomongkannya properti mana yang dalam 3 hari naiknya 14%. Kita bilang 14% yang emas ya, waktu April naik dalam 3 hari 14%. Berarti emas termasuk investasi karena naiknya cukup lumayan. Jadi beli emas juga tidak perlu banyak-banyak, langsung sesuai sikon aja. Misalkan Anda bisanya nabungnya per bulan berapa, nah yang uang dinginnya itu Anda investasikan ke emas, yang bukan buat putaran Anda ya. Misalnya kalian ada bisnis apa ya, buat putaran biarin aja, buat putaran jangan dipakai ya. Selain itu, kenapa kok saya milihnya emas? Karena gini, misalkan saya deposito, nah saya bilangnya bandingannya dengan deposito ya, karena kalau saya compare-nya itu dengan yang low risk. Ilmu ekonomi kan high risk high return. Nah, kita bicara yang low risk kan deposito. Ya memang returnnya tidak besar ya. Jadi kita bandingkan, kalau emas itu juga resikonya tidak besar. Karena apa? Karena begini, misalkan kita tiba-tiba kan tidak tahu, tiba-tiba butuh dana buat apa gitu, misalnya dana dadakan emergency gitu ya. Kalau emas kita bisa jual kemanapun, ke siapapun. Yang pasti Anda jangan lupa kalau misalkan beli emas ke toko yang terpercaya ya. Jadi kalian dapatnya emasnya bukan emas palsu, karena banyak tuh emas palsu ya. Jadi saya sarankan kalian membeli di toko yang terpercaya. Nah, misalkan kalian sudah punya emas nih, nah emas yang kalian beli itu kalian waktu butuh dana, kalian bisa jual langsung kemanapun, tidak perlu ke toko di mana Anda beli. Bisa Anda jual ke temen, ke toko lain, bisa ke Pegadaian, ke bank syariah juga bisa Anda jual. Bahkan kalau emas itu tadi Anda jual ke luar negeri, Anda bawa ke luar negeri, itu bisa dijual laku. Tapi jangan, karena itu nggak boleh ya. Misalkan kalian kantongin satu aja di saku, ya bisa mungkin nggak kena ya. Tapi kalau banyak nggak bisa, kalian bisa ketangkep guys. Jadi tidak boleh ya membawa emas banyak gitu di luar negeri dijual gitu, nggak boleh. Tapi laku kok sebenarnya. Jadi emas ini dimanapun Anda berada, asal emasnya asli itu laku. Nah, kalau ada yang tanya bedanya toko emas yang satu dengan yang lain itu apa? Itu biasanya di potongannya. Nah, kalian pilihlah di toko yang potongannya paling kecil. Jadi misalkan selisih antar jual dan beli itu tidak terlalu tinggi, gapnya jual dan beli itu tidak terlalu jauh. Nah, itu yang terpercaya itu seperti itu ya. Jadi kalau saya beli ke antara yang kalau mereka jualnya berapa sama mereka belinya berapa, itu yang tidak terlalu jauh, itu yang terpercaya, itu yang seperti itu, yang bagus seperti itu. Jadi kalian profitnya bisa maksimal ya. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan langsung komen ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Thank you for watching and see you in the next video.